Halo guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta guys. Saya akan gambarin sistem kerja dua pintu atau no frost ini yang memakai timer, supaya Anda tidak salah, supaya Anda bisa kira-kira tentunya. Saya sudah kasih yang namanya timer, fuse, heater, fan, dan defrost guys. Kemudian masuk yang ke kompresor. Saya nggak kasih termostat, jadi ini untuk pemahaman, karena untuk termostat ini kunci. Jadi kalau termostat mati tidak nyambung, ini mati semua, ini nggak kipas, nggak apa yang jelas timer ini tidak bekerja, karena termostat ini setrum masuknya ini untuk timer ini dari termostat, kira-kira begitu. Jadi ini luar biasa lagi. Saya kasih tahu contoh saja, misalkan yang satu jalur ini kipas, Anda hafalin kipas ini soket dua ini yang AC, satu masuk ke heater, satu lagi masuk ke setrum dan ke kompresor. Ini adalah setrum tetap, ini satu kipas, heater, dan kompresor. Artinya setrum yang langsung dari colokan sebelah yang tidak dibawa. Kemudian yang sebelah ini, timer ini setrum sebelah yang untuk mindah-mindah ke panas, ke kompresor, dan posisi kipas hidup. Ini saya sengaja unggah karena ini termasuk penting untuk Anda pemula. Jadi bisa untuk kira-kira, misalkan penyakit pembekuan, karena di sini ada kipas. Kalau kipasnya mati sudah pasti ini ngeblok es. Saya bicara normal, esnya normal atau flow normal atau kompresor normal. Kompresor jalan terus, tidak dibuang oleh fan kipas, ini akan numpuk esnya. Walaupun si heater ini bekerja, tapi ini tidak hancur semua esnya. Artinya waktunya melelehkan es ini tidak sesuai. Begitu leleh separuh, kemudian kompresor hidup lagi dan akhirnya numpuk pembekuan es di blok ruangan atas. Ini kalau dua pintu guys, jadi namanya ini no frost, namanya no frost, tidak berbunga es. Kemudian defrost, dan saya akan kasih tahu supaya Anda tidak kena tipu. Ini saya colokin ini, sama uji ini. Ini sudah saya pasang kipas ini. Oke. Jadi sederhana ini kalau Anda membaca sebuah kerusakan di dua pintu. Setrum kipas ini satu jalur dengan kompresor dan heater ini, pemanas ini. Jadi kipas masuk satu, heater satu, digabung nih, terusan yang ke kompresor ini merah, ke kompresor merah ini ke kompresor. Jadi kompresor, heater, dan kipas ini dikasih satu-satu, setrum tetap dari colokan sebelah ini. Oke, ini yang paten ini, yang tidak diutik-utik ini. Kemudian yang setrum sebelah ini colokan. Setrum sebelah ini masuk ke timer. Kemudian di timer ini akan diputar selama misalkan 8 jam ini, posisi kompresor ini muter. Ini akan pindah ke kompresor. Jadi kompresor ini bareng dengan kipas ini pindah ke kompresor, misalkan dari timer. Ini otomatis ngisi karena ini udah dikasih setrum langsung. Ini tinggal ngisi nih. Kipas hidup karena diisi oleh sebuah timer. Kemudian lari yang satu ke kompresor. Oke. Jadi misalkan posisi sudah waktunya timer ini berhenti, pindah ke sebelah sini atau defrost, ini akan pindah ke defrost. Ini akan nyambung, defrost nyambung
defrost ini connect karena dingin dan nyambung, timernya nyambung ke posisi defrost, ini akan lari nih setrum ini, pindah dari kompresor ke defrost nyambung, kemudian ke fuse nyambung, kemudian lari ke heater dan akhirnya panas. Jadi kalau seperti ini bisa terjadi kerusakan, bisa di timer, bisa. Kedua, fuse putus, pemanas nggak kerja, posisi ngirim di timer, bisa. Kemudian defrost ini gosong, nyambung terus misalkan, atau tidak nyambung, ini juga masalah. Atau fuse putus tadi, atau heater ini pemanas pecah, putus, ini juga pembekuan. Kipas mati sudah pasti pembekuan. Kalau posisi heater di posisi timer di heater, posisi timer lagi ke heater pindahnya nih, harusnya ini ngirim ini ke defrost sudah nyambung, kemudian masuk ke heaternya putus, apa fuse-nya putus, ini sudah pasti timer ini nggak mau pindah, alhasil kompresor tidak hidup karena ini si timer ini nggak berputar karena tidak diisi setrum guys. Ini peribahasanya seperti itu, jadi ini mudah. Saya akan coba ini posisi kompresor ini. Saya akan coba posisi kompresor ini, bahwa timer ini saya pindah ke posisi kompresor. Saya akan colokin. Ini sudah pasti yang hidup kompresor dan kipas. Saya akan colokin ini. Itu kipas muter, kemudian kompresor ini. Jadi bareng sama si kipas ini. Jadi satu proses dingin di kompresor, kedua buang dingin. Ini evap yang dingin ini dibuang oleh si kipas. Jadi timbullah di ruangan ini ada uap dingin. Kemudian saya akan coba pindah ke heater ini si timer. Ini sudah saya matiin ini posisi kompresor ini, sudah saya pindah ke heater. Kalau defrost ini nggak nyambung, ini nggak bakalan masuk setrum ke heaternya guys. Jadi saya akan uji. Jelas posisi heater ini kipas berhenti, kemudian kompresor ini berhenti guys. Saya akan coba defrostnya saya sambung supaya Anda tahu bahwa kerjanya si pemanas ini setelah dikirim dari si jago bela maning bela gue jagung berenggun sudah saya gabung ini, ibaratnya ini udah kena dingin dan gabung, posisi timer ini pindah ke heater. Saya akan colokin ini. Ini kompresor harus mati, kemudian fan harus mati, dan heater yang harus panas. Ini panas ini. Saya nggak pakai tangan ampere, tapi sudah pasti ini. Saya tidak tipu-tipu ini, membuktikan ini panas ini. Oke. Kemudian lagi setelah 40 menit misalkan, atau setelah
32 menit misalkan, defrost ini sudah leleh dan tidak nyambung lagi, timer ini akan pindah lagi ke cool atau ke kompresor. Ini hidup lagi dan kipas ini hidup lagi. 2 pintu ini mudah malahan. Kalau 1 pintu kan pemipahannya yang susah, 2 pintu ini mudah dipahami. Hanya defrost, fuse, fan, heater yang jelas penyakitnya pembekuan. Kalau sudah saya kasih tahu seperti ini, sudah pasti di atas angin untuk Anda, apalagi pemula. Jalur-jalur sudah saya kasih tahu, habis ini. Karena di 2 pintu ini hanya penyakit pembekuan, jadi ini mudah bisa Anda prediksi. Misalkan di defrost, fuse, heater, fan-nya mati, ini termasuknya kan jarang. Jadi defrost, fuse, heater, kemudian timer pun ini di atas 5 tahun guys. Jadi ini saya uji seperti ini supaya Anda paham, supaya Anda bisa mengerti nih kulkas 2 pintu sistemnya ini. Jadi evap ini akan dibuang, ini dingin, akan ditarik oleh kipas, kemudian keluar ke ruangan, dan ruangan ini akan berkabut sehingga menjadi es ini. Ini 2 pintu guys. Mudah Anda melacak kerusakan seperti ini. Mudah. Satu untuk ancang-ancang, kalau penyakit pembekuan, kipas hidup berarti sudah pasti bukan kipas. Fuse putus, fuse Anda ukur, heater Anda ukur, atau tes langsung pakai kabel jepit. Kemudian si defrost ini kalau sudah kira-kira di atas 5 tahun, timer Anda jangan ragu-ragu, ganti aja. Ini untuk mempertimbangkan kalau ada masalah balik lagi Anda ganti timer guys. Jadi ini di atas 5 tahun ini saya kalau dandan ini pasti saya ganti timer sama defrost, kira-kira begitu. Jadi ini mudah. Yang jelas kipas ini kerja bareng dengan kompresor. Dingin ini dibuang oleh kipas. Pemanas tadi ini heater kerja setelah timer pindah ke heater, dan defrost ini nyambung karena dingin. Jadi defrost ini kalau posisi tidak dingin ini, titik tertentu ini tidak nyambung. Kalau sudah kena titik dingin tertentu, ini akan nyambung guys. Jadi ini mudah, kira-kira begitu guys, supaya Anda paham. Sedikit untuk ancang-ancang Anda kalau melihat kulkas 2 pintu guys. Sore guys.